Shalom Aleichem. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda mengalami dibuli setan atau iblis? Memang setan tidak selalu mengganggu kita dengan cara yang keras. Biasanya mereka menyusup ke dalam hidup kita dengan cara yang sangat halus dan tanpa kita sadari. Namun terkadang, setan juga menghantam kita dengan cara yang keras dan kasar. Pada waktu itu, Anda akan merasakan suasana hati yang cemas, gelisah, bingung, ragu, hilang harapan, tidak percaya pada apapun, emosional, marah, tidak terima terhadap berbagai macam hal, dan kehilangan motivasi. Situasi itu disebut desolasi, atau kekeringan rohani, atau kesepian rohani. Anda seperti berada di padang gurun yang kering kerontang, atau di dalam kegelapan yang mencekam, atau tertekan di kedalaman samudera dan sulit untuk bernafas. Sebaliknya, kalau Anda mengalami penghiburan rohani, hal itu disebut juga konsolasi. Dalam konsolasi, Anda merasakan suasana hati yang tenang, damai, teduh, bahagia, penuh percaya, punya pengharapan yang kuat, optimis, penuh kasih dan sukacita rohani. Konsolasi atau penghiburan rohani adalah tanda kehadiran kuasa terang, kuasa Allah sendiri yang menguatkan kita. Desolasi atau kesepian rohani atau datangnya kuasa kegelapan bisa sewaktu-waktu mengancam seperti singa yang mencari mangsa. Jika itu terjadi, jangan beri ruang lebih lama bagi iblis untuk berkuasa. Segera panggil nama Tuhan dan hadirkan Yesus untuk mengisi ruang hati kita. Berdoalah sekuat tenaga. Menurut pengalaman, kuasa kegelapan tidak akan bertahan lama jika kuasa terang hadir dan memenuhi rongga hidup kita. Kita harus selalu waspada karena di dalam hidup kita sehari-hari, kita sering menghadapi tarik-menarik keadaan ini, disadari atau tidak kita sadari. Mau tidak mau, ikuti ajakan Santo Petrus. Lawanlah dengan iman yang teguh. Hanya kemauan yang kuat dan kekuasaan Tuhan yang murni yang mampu mengusir kesepian rohani. Setan bukan hanya menggoda kita. Bahkan Yesus sendiri pernah beberapa kali menghadapi bujuk rayu iblis. Sepanjang 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun, ia terus digoda. Ketika ia lapar, sebagai putra Allah ia digoda untuk merubah batu menjadi roti. Yesus menyebut manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Saat Yesus sebagai putra Allah diminta melompat dari bubungan tinggi bait Allah dan menjatuhkan diri sehingga bisa ditangkap oleh para malaikat, Yesus menghardik iblis dan mengatakan, "Jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu." Setan juga menawari Yesus seluruh kerajaan dunia dengan semua kemegahannya, asal Yesus mau menyembah setan. Yesus mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan Allah kita harus menyembah dan berbakti. "Enyahlah kau iblis," kata Yesus. Iblis berhasil dikalahkan. Sampai ke ujung puasanya, Yesus tidak tergoyahkan. Dunia kehidupan kita juga penuh dengan godaan setan. Ada yang halus, ada yang kasar. Salah satu contoh bagaimana setan menggarap kita adalah yang terjadi pada kegiatan dialog antar agama. Sepertinya dialog-dialog itu awalnya mulia dan luhur, demi terciptanya saling pengertian,
pemahaman satu sama lain, dan toleransi. Namun, sebagian besar diskusi antar agama melahirkan rasa kecewa. Dialog berubah menjadi perdebatan yang seringkali berujung dengan sangat keras dan saling menjatuhkan. Niat kita untuk bersaksi dan melakukan pewartaan malah berakhir dengan tragis. Ekspresi para peserta dan audiens pendengarnya menampakkan wajah yang marah, takut kalah, cemas, ngawur, dan mau sekedar menang. Pewartaan kita akan gagal ketika kita mencoba menunjukkan taring kita, ketika kita bersikap sama kasarnya dengan mereka yang mencoba memancing kita dalam pertikaian dan perdebatan-perdebatan tanpa ujung. Seperti api membakar sekam, nyalanya akan menjadi semakin berkobar-kobar dan membakar rumah kemanusiaan Kristianitas kita. Sudahilah perdebatan-perdebatan agama, walaupun atas nama perdebatan ilmiah sekalipun. Semua itu bohong. Semua itu hanya peperangan untuk memenangkan ego diri dan ego kelompok. Setan akan dengan halus sekali menyusup dan mengobarkan perang melawan jalan Tuhan. Lakukan pewartaan dengan membagi informasi dan pengetahuan tentang iman, atau dengan menyampaikan refleksi iman kita. Jangan memberi celah untuk terjadinya perdebatan. Jangan pula mencela orang lain. Jika orang lain mencela keyakinan kita, tidak perlu kita reaktif. Jika kita tidak mampu berdiplomasi secara halus dan meyakinkan, lebih baik diam. Diam itu emas. Biarlah ilmuwan-ilmuwan berkepala dingin yang benar-benar ahli, yang mendiskusikan perbedaan agama secara saintifik murni dan netral di forum-forum tertutup yang tidak ada kaitannya dengan siar agama. Secara rendah hati, serahkan semuanya pada Tuhan dan orang-orang pilihannya. Tuhan sendiri yang akan berkarya dalam seluruh tatanan semesta. Ingatlah, Yesus hanya mengendaki jalan damai dan kasih. Yang kita wartakan sebagai orang Kristiani adalah menghadirkan kerajaan Allah sesuai kehendaknya di atas bumi seperti di dalam surga. Mengikuti kehendak Allah berarti membuat suasana surga itu ada sejak sekarang. Itulah perutusan kita, yaitu menghadirkan di lingkungan kita kehidupan dunia yang penuh dengan rasa damai, tenteram, saling bersaudara, saling meneguhkan sesama umat manusia, menerima perbedaan dengan ikhlas, penuh pengharapan yang kuat, mengupayakan kebahagiaan di mana-mana, saling menolong, penuh percaya pada sesama, optimis, penuh kasih dan sukacita. Marilah kita wartakan kerajaan Allah, bukan kerajaan setan. Kita semua diutus. Teman sejati menghibur hati, kuatkanlah aku, tegarkan aku, berkati